8 adab iktikaf menurut Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqil wafa, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memiliki sejumlah amalan-amalan sunnah yang tidak begitu dianjurkan di bulan-bulan lainnya. Sebab itu Ramadan juga disebut sebagai bulan panen pahala. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan adalah beriktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban bersabda yang artinya, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis tersebut menjelaskan tentang anjuran memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan saat sudah memasuki 10 hari terakhir. Sebab waktu tersebut merupakan momen paling potensial untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakanlah Allah. Karena dirahasiakan itulah maka siapapun kita harus senantiasa mengisi malam-malam Ramadan dengan berbagai amaliyah, baik amaliyah wajib maupun sunnah, dengan tujuan agar tidak terlewatkan keutamaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktikaf sendiri bukan sebatas berdiam diri di dalam masjid, tetapi juga harus disertai niat dan melakukan ibadah seperti sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya selama beriktikaf. Tujuannya adalah semata beribadah kepada Allah, khususnya ibadah yang biasa dilakukan di masjid demi meraih keutamaan yang lebih besar. Bahkan kita dapat memperbanyak ragam niatnya, seperti berniat mengunjungi dan menghormati masjid sebagai rumah Allah, berzikir dan mendekatkan diri kepadanya, mengharap rahmat dan ridhonya, bermuhasabah, mengingat hari akhir, mendengarkan nasihat dan bergaul dengan orang-orang soleh, memutus segala hal yang dapat melupakan akhirat dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk beriktikaf dengan baik, Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adabu Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali halaman 435 menyebutkan 8 adab iktikaf. Beliau mengatakan, adab iktikaf yakni terus-menerus berzikir, penuh konsentrasi, tidak bercakap-cakap, selalu berada di tempat, tidak berpindah-pindah tempat, menahan keinginan nafsu, menahan diri dari kecenderungan menuruti nafsu, dan menaati Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab pertama, terus-menerus berzikir. Berzikir kepada Allah bisa dengan banyak membaca kalimat thayyibah, tasbih, istighfar, hamdalah, dan sebagainya. Hal terpenting dalam berzikir ini adalah melakukannya secara terus-menerus dengan tujuan mengingat Allah dan mendekatkan padanya. Termasuk di dalamnya adalah doa yang diajarkan Rasulullah pada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Maafkanlah kesalahanku. Adab kedua, penuh konsentrasi. Dalam berzikir kepada Allah, hendaknya kita bisa memusatkan pikiran secara penuh atau yang lebih dikenal dengan konsentrasi. Hal ini bisa dicapai apabila dalam berzikir bisa sekaligus menghayati makna setiap kala yang kita ucapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab ketiga, tidak bercakap-cakap. Dalam berzikir kita berupaya mendekat kepada Allah Ta'ala. Kedekatan itu akan terjalin kalau kita sepenuhnya memusatkan kesadaran kita hanya kepada Allah. Sehingga komunikasi dengan sesama manusia sebaiknya dihindari kecuali ada keperluan mendesak, baik komunikasi secara langsung maupun via gadget atau chatting. Adab keempat, selalu berada di tempat. Tempat iktikaf adalah masjid. Masjid itu sendiri terdiri dari ruang-ruang tertentu seperti ruang dalam dan serambi.
tempat untuk beriktikaf adalah ruang dalam masjid yang biasanya digunakan untuk beriktikaf. Jika ada keperluan untuk buang hajat, misalnya kita boleh meninggalkannya untuk kemudian kembali ke tempat semula. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab kelima, tidak berpindah-pindah tempat. Di dalam masjid kita sebaiknya tidak berpindah-pindah tempat. Kita bisa mendirikan sholat, berzikir, membaca Al-Quran, bertafakur, dan sebagainya di tempat yang sama. Hal ini tentu saja agar iktikaf bisa terlaksana secara efektif, karena tidak membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk berpindah-pindah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab keenam, menahan keinginan nafsu. Di dalam masjid sewaktu beriktikaf kita sebaiknya fokus pada ibadah yang sedang kita lakukan dan tidak membiarkan pikiran kemana-mana. Godaan untuk segera mengakhiri iktikaf seringkali berawal dari membiarkan pikiran pada hal-hal yang di luar masjid seperti warung makan dan sebagainya. Hal ini bisa mengurangi kualitas iktikaf karena kemudian kita tiba-tiba merasa lapar dan ingin segera ke tempat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, menahan diri dari kecenderungan menuruti nafsu. Di dalam masjid mungkin setan menggoda agar kita segera mengakhiri iktikaf dengan alasan yang macam-macam, seperti ingin segera istirahat, merasa lelah. Hal ini sebenarnya merupakan cara setan untuk membuat kita merasa ingin istirahat sehingga bisa bebas. Dan yang kedelapan, menaati Allah Ta'ala. Dalam beriktikaf kita tetap harus taat kepada Allah dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti lebih memilih iktikaf daripada melakukan sholat fardu. Hukum iktikaf adalah sunnah, sedang sholat fardu hukumnya wajib. Maka ketika sholat subuh tiba, kewajiban sholat ini harus dilaksanakan dengan menghentikan iktikaf. Usai sholat subuh tentu saja iktikaf bisa kembali dilanjutkan. Walhasil itulah kedelapan adab beriktikaf sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Poin terpenting adalah ketika kita sudah berniat melaksanakan iktikaf di dalam masjid, maka kita benar-benar harus dapat sepenuhnya mencurahkan diri sehingga terhindari dari hal-hal yang tidak sejalan dengan adab-adab iktikaf. Dengan harapan kita bisa meraih ridha Allah, dan ketika Ramadan ini telah berlalu, dosa-dosa kita benar-benar diampuni Allah Ta'ala. Semoga Allah menolong kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.